Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Berjumpa lagi di materi model perubahan organisasi. Silakan menyimak dengan baik setiap slide yang akan kita bahas. Baik, langsung saja masuk ke slide pertama. Jenis perubahan organisasi itu terdiri dari dua ya, perubahan tidak terencana atau unplanned change dan perubahan terencana planned change. Apa sih perubahan tidak terencana? Nah, perubahan ini bersifatnya spontan ya, tanpa ada suatu arahan atau keterangan atau pernyataan dan lain sejenisnya ya. Jenis perubahan seperti ini sulit ya untuk diantisipasi oleh organisasi, sehingga memang terkategori semuanya itu bersifat tanpa rencana. Jadi memang tidak bisa diprediksi, ya. Baik. Kemudian perubahan terencana atau planned change. Nah, jenis perubahan ini ya, ini biasanya dilakukan dengan suatu respon ya, suatu kondisi yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Ya, dapat kita ilustrasikan di mana suatu organisasi ini menerapkan teknologi informasi ya di dalam organisasinya, sehingga teknologi informasi tersebut dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita dalam organisasi tersebut. Baik, selanjutnya penyebab perubahan organisasi. Ya, di sini terdiri dari dua, yaitu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bagaimana maksudnya? Ya, faktor ini tuh di dalam suatu organisasi terjadi karena timbulnya suatu konflik atau permasalahan, ya. Seperti contohnya adanya perubahan dalam tujuan atau dalam target dari organisasi tersebut. Kemudian terjadinya perubahan terkait dengan anggota atau karyawan, ya. Kemudian apalagi bisa juga terkategori pada semangat kerja karyawan yang mengalami penurunan. Kemudian, nah, hal-hal tersebut dapat diatasi. Ya, dengan apa? Dengan memiliki seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan. Nah, keputusan itu diambil dengan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa organisasi itu menjadi lebih maju dan mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. Nah, kemudian yang kedua di sini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini banyak ya penyebab-penyebabnya. Di antaranya itu seperti faktor yang berasal dari luar organisasi. Contohnya seperti apa aja? Itu ada regulasi pemerintah, ada kondisi ekonomi, ada pesaing. Nah, secara otomatis perubahan yang terjadi secara eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dan faktor ini dapat juga diatasi dengan cara memiliki tim yang baik, memiliki kerjasama yang baik antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terjadinya kesepakatan. Ya, ini merupakan beberapa contoh dari faktor eksternal. Masuk ke slide berikutnya. Pemeran ya, di sini dalam kategorinya adalah pemeran atau aktor dalam perubahan organisasi itu ada siapa aja sih?
Ya, tidak hanya sekedar pemain film yang memiliki aktor, tetapi di dalam suatu organisasi juga memiliki orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang terlibat di dalamnya, di antaranya agen perubahan, manajer perubahan, fasilitator perubahan, dan penghalang perubahan. Nah, ini adalah poin-poin atau pemain-pemain yang bergerak di dalam suatu organisasi. Untuk agen perubahan, ini dapat kita katakan sebagai suatu kelompok ya yang memiliki kemampuan untuk mampu menggerakkan, untuk mampu memotivasi organisasi tersebut. Jadi ini seperti memiliki karisma tersendiri gitu ya, dan suatu kewibawaan tersendiri terhadap setiap kebijakannya. Kemudian ada manajer perubahan atau managers of change. Ya. Di sini seorang manajer ini adalah seseorang yang mampu, yang memiliki kapabilitas khusus ya dalam membuat suatu perencanaan. Jadi, sehingga mampu mengorganisir dan mampu mengimplementasikan perubahan. Ini merupakan salah satu skill dari seorang manajer yang wajib dimiliki. Kemudian ada fasilitator perubahan. Ya, ini merupakan suatu tim atau suatu karyawan ya di dalam suatu organisasi ini secara aktif mereka ini mendukung siapa? Mendukung agen perubahan dan mendukung manajer perubahan. Ini namanya fasilitator perubahan. Jadi tugasnya adalah untuk mendukung. Kemudian penghalang perubahan. Ya. Tim ini secara pasif ya menentang terjadinya perubahan. Karena apa? Karena mereka tuh merasa enggan, merasa cukup puas gitu dengan kondisi yang ada. Jadi nggak usah lah ada perubahan seperti itu. Karena dirasakan yang namanya sebuah perubahan itu pasti akan membawakan dampak. Baik itu dampak negatif dan baik itu dampak positif. Nah, bagi mereka yang sudah merasa nyaman di bidangnya, secara otomatis mereka akan tidak menyetujui atau akan menghalangi terjadinya perubahan. Karena mereka sudah nyaman berada di posisi itu dan takut tergeser seperti itu ya. Kemudian, strategi perubahan organisasi. Di sini ada force assertion strategi, ada rational precision strategi, ada shared power strategi. Nah, ini apa aja sih maksud dari force assertion strategi ini? Nah, ini merupakan suatu perubahan ya yang dirasa oleh suatu organisasi tersebut di mana perubahan itu mungkin akan sedikit memberikan dampak ketakutan ya, atau akan merasa takut gitu terhadap dampak yang terjadi seperti adanya mungkin semacam punishment bagi karyawan yang melanggar hukum atau melanggar aturan. Kemudian dampak positifnya juga biasanya akan keinginan ya bagi setiap anggota organisasi tersebut mendapatkan semacam reward atas prestasi yang mereka miliki. Dan ini biasanya sih bersifatnya temporer ya. Jadi setiap yang sudah diputuskan yaitu yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kemudian ada rational precision strategy. Nah, perubahan ini tuh dilakukan dengan memiliki ya perubahan ini dilakukan dengan kita tuh harus memiliki yang namanya pengetahuan. Kita harus pandai berargumen. Kita harus memiliki data-data yang empiris. Nah, manajer di sini harus menggunakan yang namanya pendekatan rasional. Nah, yang inilah yang akan membawa manfaat yang besar bagi organisasi. Kemudian yang terakhir ada share power strategi, ya. Nah, ini melibatkan banyak pihak ya. Ini melibatkan banyak pihak untuk melakukan perubahan.
yaitu sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Kemudian terkait dalam mewujudkan atau dalam memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan secara individu maupun kebutuhan secara kelompok. Baik, lanjut. Tuntutan terjadinya perubahan organisasi. Apa aja nih yang menjadi tuntutan terjadinya perubahan organisasi? Di situ ada kekuatan persaingan atau competitive force. Yang kedua ada ekonomi politik dan kekuatan global. Ya, di dalam kekuatan persaingan ini atau competitive force ini, organisasi ini biasanya akan berusaha keras ya untuk mendapatkan atau untuk mencapai target, untuk mendapatkan keuntungan dari adanya persaingan ya. Nah, di mana persaingan ini memang menjadi pemicu ya untuk melakukan suatu perubahan organisasi. Karena yang namanya suatu persaingan ini memiliki hal-hal itu ya terkaitnya dengan yang namanya efisiensi, ya, yang namanya kualitas atau kemampuan bagi perusahaan atau organisasi tersebut untuk melakukan suatu inovasi, baik itu produk dan jasanya. Nah, jika mereka tidak mampu mengungguli para pesaing-pesaingnya ini ya terkait dengan efisiensi, kualitas, kemampuan, inovasi, maka dipastikan organisasi ini akan hilang atau tidak bertahan lama, gitu ya. Kemudian ekonomi politik dan kekuatan global. Nah, di dalam ekonomi politik dan kekuatan global ini, mereka secara terus-menerus mempengaruhi organisasi ya, di mana biasanya produk barang dan jasa ini menjadi suatu kekuatan yang penting atau menjadi satu alasan yang penting terkait dengan pemerintahan, terkait dengan perekonomian, dan terkait dengan politik. Nah, ini sangat mempengaruhi yang namanya sebuah perubahan, ya. Baik, lanjut. Model perubahan organisasi merupakan proses pembaharui arah dan struktur organisasi dalam upaya untuk melayani kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau lingkungan stakeholder lainnya, baik internal maupun eksternal yang selalu berubah. Nah, di dalam perubahan ini ya, kalau kita definisikan lagi, perubahan itu seperti sebuah fitur ya, seperti sebuah fitur handphone, gimana kalau misalnya dibuat suatu desain atau model baru, pasti ada satu fitur yang mampu mengungguli fitur seri handphone sebelumnya, gitu ya. Nah, itu pun berlaku bagi yang namanya sebuah kehidupan di dalam organisasi. Selalu ada fitur-fitur baru yang akan menjadi motorik penggerak bagi jalannya tujuan organisasi. Baik itu dari segi strateginya maupun dari segi operasionalnya, ya. Nah, hal ini tuh tidak boleh dilakukan dengan takut-takut, dengan ragu-ragu. Jika memang sekiranya hal ini dapat menguntungkan bagi organisasi, maka harus segera dilaksanakan. Nah, ini merupakan bagian penting ya untuk mencapai tujuan masa depan tersebut. Nah, para manajer ini biasanya menyadari bahwa perubahan itu tidak dapat dielakkan. Nah, untuk bertahan ya dalam organisasi, ya kita harus benar-benar melakukan perubahan di setiap sisi, ya dengan berbagai fitur-fitur yang mampu membawa organisasi menjadi lebih maju. Masuk kepada level perubahan, itu ada 3 ya. Ada perubahan makroevolusioner, perubahan mikroevolusioner, perubahan politis. Nah, apa sih itu dari perubahan makroevolusioner? Ya, ini merupakan suatu perubahan di dalam organisasi ya, di mana hal ini disebabkan oleh perilaku dari organisasi lainnya. Nah, inilah yang sering mempengaruhi
organisasi tersebut, sehingga sering terjadinya perubahan. Kemudian selanjutnya ada perubahan mikroevolusioner. Nah, perubahan jenis ini biasanya terkait atau terpengaruh dari faktor-faktor internal ya dalam siklus daur kehidupan di dalam organisasi tersebut. Baik itu terkait dengan pertambahan ukuran, kompleksitas, maupun terkait dengan pertumbuhan dan penurunan di dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian, perubahan politis. Nah, biasanya ini terjadi pada level individu ya, di mana para individu-individu tersebut yang berada di dalam organisasi saling melakukan perebutan kekuasaan ya, saling menyerang dengan politik-politik di dalam organisasi tersebut. Baik, selanjutnya, ini menurut Kotter di 1997 terkait dengan jenis perubahan itu ada restrukturisasi, ada rekayasa ulang, ada penyusunan strategi kembali, akuisisi, perampingan, program-program kualitas, pembaharuan kultur organisasi. Nah, kalau di dalam restrukturisasi, jika memang struktur di dalam organisasi itu tidak memadai ya, atau tidak terkait dengan efisiensi dan efektif dirasa sudah tidak ada manfaatnya ya untuk mencapai tujuan organisasi, maka bisa dilakukan dengan melakukan unifikasi atau penggabungan dari beberapa unit kerja. Bisa juga dilakukan dengan deorganisasi ya, penghapusan suatu organisasi atau penghapusan salah satu atau satuan dari sub yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian bisa juga dilakukan dengan melakukan revitalisasi atau memberdayakan organisasi tersebut. Nah, di dalam rekayasa ulang ya, di dalam rekayasa ulang ini itu bisa, yang pertama itu bisa terjadi yang namanya perubahan dalam sistem organisasi seperti sistem produksi, sistem pemasarannya, sistem komunikasi, dan lain-lain. Kemudian, di dalam rekayasa ulang ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk membangun keterkaitan atau membangun suatu organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan sistem-sistem yang sudah terkonsep. Oke. Kemudian lanjut, kita akan masuk ke yang namanya perampingan ya. Nah, perampingan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengurangi lah, istilahnya untuk mengurangi beban-beban pengeluaran supaya bisa lebih efisien dan efektif. Ya, kemudian unit-unit yang dianggap kurang esensial atau tidak menguntungkan ya itu ditutup, gitu ya. Kemudian program-program kualitas. Nah, ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan ya di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pembaharuan kultur organisasi. Nah, dalam pembaharuan kultur organisasi ini memang memerlukan campur tangan ya antara perusahaan dengan organisasi. Kemudian membangunnya itu juga harus berdasarkan keputusan bersama, sesuai nggak dengan visi misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Mampu nggak hal-hal ini itu mencapai sasaran atau strategi yang memang telah disepakati, yang telah menjadi tujuan di dalam organisasi tersebut. Baik, cukup sekian untuk materi model perubahan organisasi. Jika ada yang kurang jelas silakan bisa komen di YouTube ini. Dan selanjutnya semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa masuk ke pembelajaran berikutnya. Baik, Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua.